Saya sayang dan menghormati ibu saya karena ibu saya sering berbicara ngegas atau kasar. Saat ini saya menjaga jarak agar saya tidak terpancing emosi karena saya takut durhaka. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk anak durhaka? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau betul apa yang panjenengan tanyakan, itu bertolak belakang, kontraproduktif. Yang pertama, panjenengan ngaku sayang pada ibu. Namun pertanyaan panjenengan membahasakan ibu panjenengan ketika ngendiko dengan bahasa yang tidak enak didengar. Saya sayang pada ibu saya. Namun ibu saya kalau bicara kadang ngegas. Luar biasa toh bahasa anak-anak sekarang ini. Bahasa anak-anak milenial ini luar biasa. Secara rasa, taksa, unggah-ungguh, itu nurani kita tidak bisa menerima. Bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Apakah lantas kita dimaklumi saja bahasa anak-anak milenial? Bahasa anak milenial selama itu tidak ada unggah-ungguh, tidak ada attitude-nya, kita tidak bisa memaklumi. Karena agama kita agama yang santun. Masa kita sebagai anak menggambarkan orang tua kita, lebih-lebih ibu ini, tatkala beliau bicara dengan bahasa ngegas, ngakunya sayang. Kemudian yang kedua, menggambarkan ibunya ketika bicara dengan ngegas. Kalimat ngegas ini tidak nyaman ketika itu ditujukan kepada kedua orang tua kita. Ibu saya itu kalau ngomong itu sukanya ngegas. Maka pentingnya unggah-ungguh, sopan santun kita ajarkan kepada generasi muslim saat ini. Betapa jauhnya generasi muslim dari attitude unggah-ungguh, sehingga terhadap orang tuanya berbuat seperti itu. Itu yang kedua. Langkah ketiga, mengambil jarak. Pertanyaan saya, jenengan menjaga jarak dengan ibu itu murni betul karena takut emosi sehingga menjadi anak durhaka, atau karena jenengan bosan mendengarkan ngendikane ibu panjenengan? Istafti kolbak, tanyakan nurani panjenengan. Kalau di pertanyaan ini jenengan ngakunya agar tidak durhaka, karena bisa emosi mendengar ibu jenengan yang ngegas dalam berbicara. Maka saya bertanya, apakah betul seperti itu? Atau karena memang telinga panjenengan sudah bosan mendengarkan perkataan, mendengarkan suara ibu panjenengan, maka lebih baik tidak mendengar. Maka jaga jarak. Padahal terhadap kedua orang tua itu tidak dibenarkan kita dengan sengaja menjaga jarak untuk tidak bertemu. Tidak dibenarkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Selama tidak bermaksiat, maka as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Kalau ternyata nasihatnya, ajakannya, perintahnya mengajak maksiat kepada Allah dan Rasulullah, maka la sam'a wa la ta'ah. Tidak mendengar, tidak didengar, dan tidak pula ditaati. Bukan berarti menjaga jarak.
Masa dengan orang tua jaga jarak. Nah, nanti kalau butuh pada orang tuanya, butuh dana misalkan, sudah lupa dengan jaga jaraknya. Datang kepada orang tua minta uang, mbok diunek-unek kesik ra apa-apa, sing penting duitnya tetap metu. Tapi ketika sudah dapat, sudah jaga jarak lagi karena risih telinganya mendengar ibunya selalu ngegas, selalu bernada tinggi dalam ngendikan. Ya, jangan dilakukan itu. Kalau ibu panjenengan memang seperti itu, ya nasihati dengan penuh lemah lembut. Duhe ibunda sayang, kan gitu. Alangkah tidak sepatutnya ibu sebagai seorang muslimah itu kalau bicara kok sampai teriak-teriak, didengar oleh tetangga kanan kiri, didengar oleh semua orang. Itu bukan cerminan hamba Allah yang beriman, wahai ibu. Nah, itu sudah komunikasikan dengan yang baik. Insya Allah akan ada cara untuk bagaimana ibu panjenengan merubah yang awalnya kalau ngendikan teriak-teriak, marah-marah didengar oleh semua orang. Kalau diberi masukan nasihat yang santun dari anaknya, ditunjukkan akhlak-akhlak seorang muslimah, ciri-ciri seorang muslimah, insya Allah ibu panjenengan kalau hatinya penuh dengan keimanan, insya Allah akan berubah atas rahmat dan ridho Allah. Oke, ada lagi?